Pernahkah kamu mendengar kejuaraan olahraga menggendong istri? Mungkin bagi kebanyakan orang, menganggap olahraga ini bukanlah olahraga yang populer di dunia. Tapi olahraga menggendong istri ini ternyata cukup populer di beberapa negara, khususnya di negara-negara kawasan Baltik. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah negara di mana olahraga ini cukup populer di negara tersebut. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Republik Estonia atau yang dalam bahasa lokal disebut dengan Estiva Barik adalah nama resmi dari negara yang kita kenal dengan sebutan Estonia. Estonia merupakan salah satu negara berdaulat yang terletak di kawasan Baltik di Eropa Utara. Negara ini berbagi wilayah perbatasan dengan wilayah negara Latvia di bagian selatan dan dengan negara wilayah Rusia di bagian timur. Estonia berada di seberang selatan negara Finlandia, di mana di antara kedua negara ini terdapat teluk seluas 30.000 km persegi, yang dikenal juga dengan nama Teluk Finlandia. Wilayah Estonia terdiri dari daratan utama negara tersebut, ditambah dengan sebanyak 2.222 pulau dan pulau kecil di pantai timur Laut Baltik. Luas keseluruhan wilayah negara Estonia mencapai 45.339 km persegi. Berdasarkan dari luas wilayahnya, negara ini merupakan salah satu negara terkecil di kawasan tersebut. Jika kita coba bandingkan luas wilayah Estonia dengan luas wilayah daerah yang ada di Indonesia, luas negara ini masih sedikit lebih kecil dari luas Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayahnya yang mencapai 46.717 km persegi. Tallinn adalah nama ibu kota dari negara Estonia. Selain itu, kota ini juga merupakan kota terbesar dan kota paling padat penduduk di negara Estonia. Tallinn adalah pusat keuangan, industri, dan budaya utama Estonia. Sejak abad pertengahan bersama dengan kota Turku Finlandia, kota Tallinn juga terkenal sebagai salah satu pusat kota pelabuhan terpenting di Teluk Finlandia karena lokasinya yang strategis di Laut Baltik. Pada tahun 2021 diperkirakan jumlah populasi penduduk di Estonia mencapai 1.330.068 jiwa dan menjadikannya salah satu negara berpenduduk paling sedikit di antara negara-negara anggota Uni Eropa, zona Euro, dan NATO. Menurut Jansu Communication Institute Incorporated, Estonia adalah salah satu negara yang paling tidak beragama di dunia, dengan 75,7% penduduknya mengaku tidak beragama. Bahasa Estonia adalah bahasa resmi yang digunakan di negara ini. Bahasa Estonia berkerabat dekat dengan bahasa Finlandia dan merupakan salah satu dari sedikit bahasa di Eropa yang bukan berasal dari bahasa Indo-Eropa. Bentuk pemerintahan negara Estonia adalah republik parlementer. Jabatan kepala negara dipegang oleh presiden yang memiliki peran utama perwakilan dan seremonial. Seorang kandidat presiden ditunjuk oleh Riigikogu atau parlemen untuk memangku jabatan ini selama 5 tahun. Sementara itu, pemerintahan negara ini dipimpin oleh seorang perdana menteri yang mewakili kepemimpinan politik negara dan menjalankan kebijakan dalam dan luar negeri. Perdana Menteri Estonia dicalonkan presiden dan disetujui oleh parlemen Estonia. Sebagai anggota Uni Eropa, ekonomi Estonia menempati peringkat tinggi dalam hal pendapatan menurut Bank Dunia. Negara ini juga dilukiskan sebagai macan Baltik karena pertumbuhan ekonominya yang sangat cepat. Faktor geografis yang mendukung karena lokasinya memiliki kedekatan dengan pasar Finlandia dan Skandinavia menjadikan Estonia memiliki ekonomi pasar sejak tahun 1990-an dan menjadi salah satu negara dengan tingkat pendapatan per kapitanya yang tertinggi di Eropa Timur. Industri makanan, konstruksi, dan elektronik saat ini merupakan salah satu cabang terpenting dari industri Estonia. Ekspor utama negara ini adalah mesin dan peralatan transportasi, kayu dan kertas, tekstil, produk makanan, furniture, serta produk logam dan bahan kimia. Sejarah Estonia.
Pemukiman pertama di wilayah Estonia diperkirakan dimulai sejak sekitar 8.500 tahun sebelum Masehi. Masyarakat yang pertama disebut-sebut menghuni wilayah yang kini menjadi Estonia adalah suku Aesti atau Estonia kuno. Pada permulaan abad ke-13, Lembitu yang merupakan seorang kepala suku Sakala berupaya menyatukan masyarakat Estonia dan menggagalkan upaya penaklukan oleh bangsa Denmark dan Jerman pada Perang Salib Livonia. Akan tetapi pada tahun 1217, pasukan dari orang-orang Estonia mengalami kekalahan yang signifikan dalam pertempuran tersebut. Setelah Perang Salib, wilayah Estonia Selatan dan Latvia menjadi bagian dari Terra Mariana, yang kemudian lebih dikenal sebagai Livonia. Sementara wilayah utara menjadi Kadipaten Estonia dan bagian dari Kerajaan Denmark. Dari tahun 1418 sampai tahun 1562, seluruh wilayah Estonia baik utara dan selatan menjadi bagian dari Konfederasi Livonia. Dan setelah Perang Livonia pada tahun 1558 hingga tahun 1583, wilayah Estonia menjadi bagian dari Kekaisaran Swedia. Pada tahun 1700 Perang Besar Utara dimulai. Perang ini adalah konflik di mana koalisi yang dipimpin oleh Kekaisaran Rusia yang berhasil memerebutkan supremasi Kekaisaran Swedia di wilayah Eropa Utara, Tengah, dan Eropa Timur. Hasilnya pada tahun 1710, seluruh wilayah Estonia berhasil dikuasai oleh Kekaisaran Rusia. Setelah Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 hingga tahun 1918 dan peristiwa Revolusi Rusia pada tahun 1917, Estonia mendeklarasikan kemerdekaan mereka sebagai sebuah negara pada bulan Februari tahun 1918. Perang kemerdekaan Estonia terjadi pada tahun 1918 hingga tahun 1920. Berusaha untuk mempertahankan kedaulatannya, negara yang baru diproklamasikan ini berperang melawan Rusia Soviet di wilayah timur dan melawan pasukan Freikorps Jerman Baltik di wilayah selatan. Pada bulan Februari tahun 1920, Perang Kemerdekaan Estonia berakhir. Setelah ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian Tartu, negara ini sempat menikmati kemerdekaannya selama sekitar 22 tahun. Pada tahun 1940 selama Perang Dunia Kedua, Uni Soviet menduduki wilayah Estonia dan secara ilegal mencaplok wilayah negara tersebut. Oleh Uni Soviet, negara ini dianeksasi dan dijadikan sebagai Republik Sosialis Soviet Estonia. Selama periode ini, Uni Soviet membentuk rezim penindasan di Estonia, di mana sebagian besar pejabat militer dan sipil, intelektual dan industrialis Estonia ditangkap dan dieksekusi. Pada tahun 1941, invasi Jerman ke Uni Soviet melalui Operasi Barbarossa berhasil merebut wilayah Estonia ke tangan Jerman. Jerman yang pada awalnya dianggap sebagai pembebas Estonia dan diharapkan dapat membantu memulihkan kemerdekaan negara ini, ternyata tidak jauh berbeda dengan Uni Soviet. Oleh Jerman, Estonia yang sudah berhasil diduduki digabungkan ke dalam provinsi Jerman yang bernama Ostland. Di tahun 1944, serangan besar-besaran yang dilakukan oleh tentara merah Uni Soviet berhasil memaksa Jerman untuk meninggalkan wilayah Estonia. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Uni Soviet memulai Rusifikasi sebagai bagian dari tujuan untuk menyatukan negara-negara Baltik secara utuh ke dalam Uni Soviet. Dan sekali lagi negara ini jatuh ke tangan Uni Soviet. Sementara itu mayoritas negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, dan negara-negara lain menganggap bahwa pencaplokan wilayah Estonia oleh Uni Soviet adalah tindakan ilegal dan melanggar hukum internasional. Negara-negara ini secara de jure tidak pernah mengakui keberadaan Republik Sosialis Soviet Estonia di bawah Uni Soviet. Mereka justru memelihara hubungan diplomatik dengan pemerintah Republik Estonia di pengasingan. Periode tahun 1980-an ketika kekuatan Uni Soviet semakin melemah, jalan untuk pemulihan kemerdekaan Estonia seperti mendapat titik terang. Antara tahun 1987 hingga tahun 1989, proses pemulihan kemerdekaan Estonia yang juga dikenal sebagai Singing Revolution atau revolusi bernyanyi berlangsung di negara ini. Pada tanggal 23 Agustus tahun 1989, sekitar 2 juta orang dari Estonia, Latvia, dan Lituania berpartisipasi dalam demonstrasi massal yang membentuk rantai manusia jalan Baltik melintasi wilayah 3 negara. Ketiga bangsa ini memiliki pengalaman yang sama tentang hal penduduk wilayah dan tuntutan yang sama untuk memperoleh kemerdekaan.
Pada bulan Maret tahun 1991, sebuah referendum diadakan di mana sebanyak 78,4% pemilih mendukung kemerdekaan. Dan pada tanggal 20 Agustus tahun 1991, Estonia mendeklarasikan pemulihan kemerdekaan negaranya. Itulah sedikit ringkasan sejarah tentang negara Estonia. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara Estonia, berikut adalah 20 fakta tentang negara Estonia. Menurut teori modern, etimologi nama Estonia berasal dari bangsa Aesti, yaitu bangsa Estonia kuno yang mendiami wilayah tersebut. Nama ini pertama kali disebutkan oleh sejarawan Romawi kuno Tacitus dalam sebuah karyanya. Karya tersebut dibuat sekitar tahun 98 Masehi. Bendera nasional Estonia atau yang dalam bahasa lokal disebut dengan Sinimus Falgi, desainnya terdiri dari 3 warna utama, yaitu warna biru, warna hitam, dan warna putih yang membentuk 3 garis horizontal. Desain ini pertama kali diadopsi pada tahun 1922 setelah kemerdekaannya yang pertama. Adapun makna-makna yang diwakili warna pada bendera tersebut antara lain adalah warna biru melambangkan langit biru, warna hitam melambangkan keterikatan pada tanah air serta nasib orang Estonia, dan warna putih melambangkan kemurnian, kerja keras, dan komitmen. Euro adalah mata uang resmi yang digunakan di Estonia. Mata uang ini secara resmi diadopsi sejak tahun 2011. Jika kita konversi ke mata uang negara kita, saat ini 1 euro memiliki nilai tukar sebesar Rp16.445. Sebelum menggunakan euro sebagai mata uang resmi, negara Estonia memakai kron sebagai mata uang resmi. Menurut sejarahnya, kron adalah mata uang resmi Estonia selama 2 periode dalam sejarah. Mata uang ini pertama kali digunakan pada tahun 1928 hingga tahun 1940. Lalu digantikan dengan rubel karena negara ini dikuasai oleh Uni Soviet. Dan setelah merdeka dari Uni Soviet, mata uang kron kembali digunakan Estonia pada periode tahun 1992 hingga tahun 2011. Sebelum kemudian digantikan dengan mata uang euro. Estonia adalah negara bekas Uni Soviet pertama yang menggunakan mata uang euro sebagai mata uang resmi di negaranya, tepatnya pada tanggal 1 Januari tahun 2011. Estonia memiliki 2 hari kemerdekaan. Yang pertama merdeka dari Uni Soviet pada tanggal 24 Februari tahun 1918. Lalu yang kedua pada tanggal 20 Agustus tahun 1991 setelah 51 tahun pendudukan Uni Soviet yang dikenal juga sebagai Hari Restorasi Kemerdekaan. Selama era Perang Dunia Kedua, Estonia adalah salah satu negara Eropa yang mengalami kerugian yang sangat besar. Secara keseluruhan, negara ini kehilangan sekitar 25% penduduknya melalui kematian, deportasi, dan evakuasi dalam Perang Dunia Kedua. Estonia juga mengalami beberapa kerugian teritorial yang tidak dapat dibatalkan. Meski ibu kota resmi dari negara Estonia adalah kota Tallinn, namun negara ini terbilang unik karena memiliki lebih dari 1 ibu kota. Menurut faktanya, Estonia mempunyai beberapa ibu kota yang berubah-ubah sepanjang sejarahnya. Seperti kota Tartu yang didirikan sebagai ibu kota budaya Estonia, sedangkan kota Pärnu yang dikenal sebagai ibu kota musim panas. Selain sebagai ibu kota negara Estonia, kota Tallinn juga memiliki situs warisan dunia. Kawasan kota tua Tallinn adalah salah satu kota abad pertengahan yang paling terpelihara di Eropa dan terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO. Selain kota tua Tallinn, situs warisan dunia UNESCO lainnya adalah Sturf Geodetic Arch, yaitu rantai survei triangulasi yang membentang dari Hammerfest, Norwegia, melalui Laut Hitam dan melintasi 10 negara. Kota Tallinn juga memiliki jumlah perusahaan startup tertinggi di antara negara-negara Eropa. Kota Tallinn merupakan tempat kelahiran banyak perusahaan teknologi tinggi internasional, termasuk Skype dan Wise. Kota ini adalah rumah bagi markas besar lembaga IT Uni Eropa.
Pada tahun 2007, Tallinn terdaftar di antara 10 kota digital teratas di dunia. Tartu adalah kota terbesar kedua di Estonia setelah kota Tallinn. Kota Tartu terkenal sebagai kota pelajar dan sering dianggap sebagai pusat intelektual negara. Kota ini adalah rumah bagi universitas tertua dan paling terkenal di Estonia, yaitu Universitas Tartu yang didirikan pada tahun 1632. Banyak penemuan-penemuan penting yang berasal dari Estonia. Di antaranya adalah sarung tangan steril dan gypsum yang pertama kali diperkenalkan pada abad ke-19 di Universitas Tartu. Puncak tertinggi di Estonia adalah Suurmunamagi yang artinya gunung telur besar. Puncak tertinggi dari gunung ini hanya 318 meter di atas permukaan laut. Sekitar 52% dari wilayah Estonia adalah berupa hutan, yang menjadikan negara ini sebagai salah satu negara paling hijau di Eropa. Estonia juga tetap berada di peringkat ke-10 besar negara terhijau di dunia, bersama dengan Islandia, Swedia, dan Finlandia. Salah satu pemandangan yang menarik di Estonia adalah Taman Nasional Soma, yang merupakan salah satu dari 12 area yang dilindungi di Eropa. Memiliki banyak ruang terbuka hijau, Estonia adalah salah satu negara yang memiliki udara terbersih di dunia. Negara ini menempati peringkat teratas untuk indeks udara bersih dengan negara-negara berkelanjutan lainnya seperti Finlandia dan Islandia. Estonia adalah negara pertama di dunia yang melakukan pemilihan suara secara online pada tahun 2005. Negara ini juga sering disebut-sebut sebagai masyarakat paling maju secara digital di dunia. Estonia juga digambarkan sebagai salah satu negara paling fokus internet di Eropa. Di negara ini sangat mudah untuk menemukan sambungan internet berupa Wi-Fi gratis yang disediakan di lebih dari 1.100 ruang publik. Bahkan Anda juga dapat mengakses internet ketika berada di dalam hutan. Estonia memiliki salah satu tingkat melek huruf orang dewasa tertinggi di dunia, yaitu sekitar 99,8%, yang menjadikannya menempati peringkat kedua di dunia setelah Latvia. Itulah beberapa fakta dan sejarah tentang negara Estonia, sebuah negara kecil di kawasan Baltik Eropa dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.